Saya Levani Farawakidi, salah satu dosen Poltekkes Kemenkes Surabaya, jurusan Teknologi Elektromedik dari program studi Diploma 3 Teknologi Elektromedis. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPT khususnya di aspek pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Peralatan Life Support. Peralatan Life Support merupakan mata kuliah di semester genap, yaitu pada semester 4 dengan bobot 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah keahlian di bidang elektromedik. Jumlah pertemuan pada mata kuliah ini adalah 14 kali pertemuan. UTS dilaksanakan setelah pertemuan ke-7 dan UAS setelah pertemuan ke-14. Capaian pembelajaran dari mata kuliah Peralatan Life Support yaitu 1. Mampu melaksanakan pencatatan inventarisasi. 2. Mampu melaksanakan penempatan dan penyimpanan. 3. Mampu melaksanakan pemasangan dan instalasi. 4. Mampu menyiapkan pengoperasian dan mengoperasikan alat. 5. Mampu melaksanakan pemeliharaan. 6. Mampu menyiapkan perbaikan, mencari kerusakan atau troubleshooting dan mengganti suku cadang. 7. Mampu menyiapkan pemantauan serta inventarisasi, menyusun laporan dan melaksanakan evaluasi kegiatan. 8. Mampu melakukan perencanaan pemeliharaan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah keahlian di bidang elektromedik. Mata kuliah Peralatan Life Support membahas berbagai peralatan dan teknologi yang digunakan untuk mendukung kehidupan pasien dalam situasi medis darurat atau kritis. Mata kuliah ini penting sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 yang menegaskan pentingnya pemahaman dan penggunaan peralatan medis yang tepat dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Peralatan life support banyak sekali jenis dan fungsinya. Berikut merupakan kategori peralatan life support yang akan kita pelajari sesuai blueprint uji kompetensi, yaitu 1. Nebulizer, 2. Defibrillator, 3. Infus pump, 4. Syringe pump, 5. Baby inkubator, 6. CPAP, 7. Mesin ventilator. Dari ketujuh jenis peralatan tersebut, kita akan membahas tentang 1. Pengenalan alat, 2. Prinsip dasar atau blok diagram, 3. Pengaplikasian, 4. Jenis dan tipe, 5. Pengoperasian, 6. Pemeliharaan dan cek performa alat, 7. Troubleshooting dan perbaikan, 8. Keselamatan kerja. Sistem pembelajaran di Politeknik Kesehatan Surabaya menggunakan sistem hybrid. Untuk mata kuliah teori, proses pembelajaran bisa dilakukan secara luring dan daring dengan menggunakan aplikasi seperti Google Meet dan Zoom. Selain itu, penggunaan aplikasi Google Form, Quizzes, serta Kahoot dilakukan dalam pengumpulan tugas serta ujian daring. Namun, untuk mata kuliah praktek, proses pembelajaran wajib dilakukan secara luring, baik di kelas maupun di luar kelas. Untuk tugas-tugas mahasiswa, diskusi, dan koordinasi dilakukan di grup WhatsApp. Sistem Informasi dan Akademik atau SIAKAD Poltekkes Kemenkes Surabaya digunakan dalam proses aksesi mahasiswa serta penginputan nilai mata kuliah. Dosen dapat melakukan checklist manual pada SIAKAD. Berbagai inovasi, strategi, dan inovasi metode pembelajaran yang diterapkan diharapkan dapat memberikan manfaat dan meningkatkan hasil belajar mahasiswa, sehingga lulusan dapat memiliki kompetensi yang diharapkan. Metode pembelajaran yang dilakukan yaitu ada 3. Yang pertama yaitu ceramah. Di sini diharapkan mahasiswa akan memperoleh materi secara luas. Untuk mengawali materi, saya akan menjelaskan teori-teori dasar dari peralatan life support. Yang kedua, demonstrasi dan praktikum. Melakukan proses praktikum pada masing-masing peralatan life support dengan menerapkan 8 poin pembelajaran. Mahasiswa juga diberikan kasus-kasus khususnya dalam hal troubleshooting agar mahasiswa dapat mengembangkan pola pikir dalam menganalisa suatu masalah. Yang ketiga, dengan diskusi kelompok, sehingga dalam melakukan praktikum, mahasiswa akan dibagi kelompok
sehingga dapat berfokus menyelesaikan masalah-masalah pada kelompoknya masing-masing, berdiskusi secara kelompok dan mempresentasikan di depan kelas. Dalam proses pembelajaran, saya juga menerapkan problem based learning yang juga digunakan dalam soal-soal uji kompetensi. Mahasiswa akan dilatih mempelajari dan menyelesaikan kasus-kasus yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh saya berikan flowchart troubleshooting dari alat. Dalam melakukan perbaikan atau troubleshooting harus bisa memahami flowchart serta kemungkinan yang akan terjadi, sehingga mahasiswa bisa menganalisa penyebab dari permasalahan yang terjadi dan dapat menyelesaikan atau memperbaiki alat yang mengalami kerusakan. Untuk mempermudah proses pembelajaran, maka saya selalu menyiapkan presentasi atau PowerPoint yang menarik. Saya juga menyiapkan video-video, baik yang saya ambil sendiri maupun yang diambil dari YouTube, agar mahasiswa dapat memperoleh gambaran alat yang akan dipelajari. Saya juga menyiapkan buku panduan praktikum serta lembar kerja yang dapat digunakan oleh mahasiswa selama praktikum berlangsung. Semua bahan ajar yang saya siapkan sesuai dengan RPS yang telah dibuat. Sistem penilaian, saya menggunakan 10% untuk kehadiran, 30% untuk tugas. Tugas di sini yaitu meliputi keaktifan laporan praktikum dan presentasi dari mahasiswa. 30% selanjutnya UTS dan 30% terakhir yaitu UAS atau proyek akhir. Hasil dan informasi nilai dilakukan disiapkan. Mahasiswa diperkenankan mengajukan perbaikan nilai dengan ketentuan 1. Mahasiswa dengan nilai akhir B, C, dan C diperbolehkan mengikuti ujian perbaikan hanya 1 kali dengan capaian nilai maksimal D. 2. Mahasiswa dengan nilai akhir D dan E wajib mengikuti uji ulang maksimal 2 kali dengan capaian nilai maksimal B. 3. Jika setelah menempuh ujian ulang 2 kali dan masih memperoleh nilai D, maka peserta didik diperbolehkan mengikuti perkuliahan di semester tahun berikutnya dan menempuh ujian, maka bisa memperoleh nilai maksimal A. Apabila peserta didik tersebut hanya mengikuti ujian saja, tetapi tidak mengikuti perkuliahan, maka nilai maksimalnya adalah B. Yang keempat, jika setelah menempuh ujian 2 kali dan masih memperoleh nilai E, maka peserta didik harus mengikuti perkuliahan di semester tahun berikutnya dan menempuh ujian, maka bisa memperoleh nilai maksimal A. 5. Jika setelah menempuh uji ulang 2 kali dan masih memperoleh nilai dan E, mahasiswa tidak dapat mengikuti semester selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan baik di kelas maupun di laboratorium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa, kita bertemu kembali dalam mata kuliah peralatan life support ya. Untuk materi hari ini kita akan membahas salah satu alat yang harus ada di life support ya. Ada yang sudah tahu alat ini alat apa? Bisa dilihat di sini. Ada yang sudah tahu alat apa ini? Atau baru kenal? Silakan Mas Bagas apa? Itu CPAP. CPAP? Ya. CPAP itu apa? CPAP itu Continuous Positive Airway Pressure. Continuous Positive Airway Pressure. Ada yang bisa membantu Mas Bagas untuk menjelaskan apa itu CPAP? Mas Ahmad, saya tunjuk. Ada yang tahu kenapa disebut Continuous Positive Airway Pressure? Kenapa? Ada yang bisa bantu? Ya, silakan. Continuous itu kan hanya terus positif itu tekanan positif memasukkan air pressure itu kan tekanan udara, jadi mengalirkan memasukkan tekanan udara secara terus-menerus. Jadi dia tidak ada kalau ada positive pressure, kira-kira ada negative pressure pada alat ini? Ada negatif pressure? Ada tidak? Ayo, ada yang bisa bantu jawab? Ada yang tahu? Tidak. Karena CPAP adalah air positif air terus menerus. Jadi dia salah, ya kan? Jadi terus menerus. Dia ini mute terus untuk
diarahkan ke pasien. Kalau yang ada negatif, sebenarnya nggak ada istilah negatif positifnya, tetapi ada negatif pressure pada apa? Coba sekarang tanya. Pada apa? Pada apa? Suction. Yang ada plus dan minus negatif itu ada negatif. Kalau pada sugar adanya yang positif. Itu ya. Jadi gini, saya ingin bercerita pada rekan-rekan ya di production. Kenapa sugar itu ada? Sebenarnya bedanya dengan ventilator itu apa? Ventilator sendiri itu alat bantu pernapasan, ya kan, kalau jurusan dalam. Terus bedanya apa dengan CPAP? Nah, kalau ventilator itu digunakan pada pasien yang benar-benar berhenti napas. Jadi dia tidak bisa bernapas sama sekali sehingga harus memakai bantuan untuk bernapas. Jadi dari manusia sendiri tidak bisa bernapas sama sekali sehingga butuh bantuan alat yang namanya ventilator. Nah, di dalam ventilator itu sendiri, ketika pasien dalam kondisi seperti itu harus pakai ventilator dengan mode kontrol namanya. Mode kontrol ini dia mengontrol otomatis sehingga tidak perlu misalkan ini harus diatur atau bagaimana. Dia menyesuaikan pasiennya karena pasien tidak bisa bernapas sama sekali sehingga yang menggantikan nafas itu adalah mesin. Nah, lama-kelamaan dibantu ventilator, kemudian ada trigger nih. Triggernya mulai dari apa? Dari sinyal dan pada pasien. Ketika ada trigger, kok ada nih, kok bisa ya? Itu biasanya kalau sudah seperti itu kita coba berganti pada mode apa? Ada yang tahu? Kalau tadi kan mode kontrol, kalau ini mode apa? Ada yang pernah tahu yang PKL juga pasti tahu. Asis. Jadi kalau misal ada deteksi nafas kayak sudah ada di nafas, jadi fungsinya ventilator tidak sepenuhnya untuk membantu, jadi hanya separuh saja. Jadi ketika pasien sudah ada trigger, ya kan, sudah bisa bernafas, itu diberikan ke mode Asis. spontan juga kalau sebenarnya ya. Kalau pada ventilator ada mode spontan. Kenapa? Pada mode spontan ini, ya kan, bisa dilihat kalau yang tadinya di mode kontrol ini kan pasien tidak bisa bernafas sama sekali sehingga dibantu mesin. Kalau yang mode spontan ini, jadi dia setengah-setengah, setengahnya manusia, setengahnya mesin. Jadi dia juga menyesuaikan, tapi manusianya bisa bernafas, ya kan? Jadi modenya spontan. Jadi gantian. Setengah pernapasannya memang dari manusia sendiri, kalau setengah dari manusia itu mode spontan. Nah, mode CPAP adalah ketika dia ada trigger lagi, maka dia bisa diganti ke CPAP. Nah, CPAP sendiri ada dua mode. Ya kan, ada yang memakai invasif dan ada yang non invasif. Yang invasif itu biasanya pakai selang ECT, biasanya langsung ada yang tahu langsung kemana? Yang dari rumah sakit. Kalau yang CPAP invasif biasanya langsung pakai ECT, ya kan? Biasanya langsung berhubung pada dan pasien yang juga ada kan tuh. Kalau yang non invasif ya, ada yang ada yang dia memakai sebenarnya ini CPAP ya. Nah, ini sesuai dengan judulnya continuous positive air detection. Jadi yang memberikan tekanan positif. Terus ya. Terus ini kebetulan kita memakai CPAP SLE 1000 ya. Di depan kali ini CPAP SLE 1000. Nah, ini kalau di sini dituliskan apa itu fungsi dari CPAP. Kalau di sini lebih ke arah apnea, ya, sama ya kan. Kadang-kadang orang sleep apnea itu kan dia mengalami gangguan tidur yang kadang-kadang lupa bernafas, ya, makanya dia memakai CPAP. Jadi ini SLE 1000 berfungsi sebagai mesin CPAP yang memberikan gas, air dan oksigen kepada pasien melalui nasal atau nasal front atau nasal mask ya, masker ya kan. Alat ini dirancang untuk membantu pasien dengan masalah pernafasan seperti apnea tidur, sindrom distress, pernafasan neonatal dan kondisi lainnya, gitu ya. Terus bagaimana kerja alat CPAP ini? Mohon saya dibantu Mbak Isifa, bisa membaca? Kelihatan? Agak keras ya. Cara kerja dari alat CPAP itu sendiri dengan menarik udara dari lingkungan sekitar yang kemudian disaring untuk membersihkan dari debu dan partikel lainnya. Udara ini dipompa oleh blower ini dalam mesin untuk meningkatkan tekanannya sesuai dengan pengaturan yang telah ditentukan.
udara bertekanan kemudian dialirkan melalui selang ke masker yang dikenakan oleh pengguna. Masker ini mengarahkan udara bertekanan ke saluran nafas pengguna, menjaga jalan nafas tetap terbuka selama tidur dan mencegah kolapsnya jaringan lunak di tenggorokan, sehingga menghasilkan aliran udara yang kontinu dan normal, membantu pengguna bernafas tanpa gangguan. Oke, terima kasih. Jadi ini kan ada kata kuncinya ya, menjaga jalan nafas tetap terbuka. Jadi dia ada, misalkan ketika seseorang memakai sukadin atau brand harus sikat, kadang kalau terlalu nyaman kan dia tidak bernafas nih. Itu ada peringatan. Jadi ketika dia berhenti nafas, karena harus berhenti kan berhenti nafas, itu ada peringatan langsung. Jadi dia langsung di, makanya dia memberi tadi reservasi itu terus menerus menjaga dia tidak lupa bernafas. Ya, jadi itu bagian kerja alat sukanya. Untuk yang selanjutnya yaitu untuk yang spesifikasi sifat SLA ini bisa SL 1000 ya, bisa kita lihat di sini. Yaitu sifat pressure-nya itu 2 sampai 12 lembar. Flow pressure, flow model bisa dilihat di sini semua. Di sini biasanya nanti kalau itu melakukan pencatatan. Ya, kenapa spesifikasi itu penting? Karena ketika kita misalkan sama-sama alat sifat, ya, tetapi ada misalkan ada kerusakan di dalam, kita harus mengganti. Itu bagaimana kita harus tahu spesifikasi. Kadang sifat satu dengan sifat yang lain berbeda, walaupun sama-sama oh ini nah, tapi berbeda. Sekali lagi spesifikasi ini penting dalam pencatatan. Itu ya. Selanjutnya bisa dilihat di sini ya, bagian di depan sifat SLA 1000. Untuk yang sederhananya ya bisa dari kejauhan ya. Ini sifat SLA 1000. Bisa dilihat dulu, ya kan? Ada bagian-bagiannya, mulai dari ini background, main LCD display, ya kan? Di sini display ini menampilkan alat ini memberikan pasien itu berapa? Itu yang diberikan pasien akan bisa terlihat di bawah. Sedangkan yang di bawahnya yang ada atmos, terus sipek dari oksigen itu adalah yang nantinya kita setting yang diberikan pada pasien, gitu ya. Terus di bawahnya itu ada test dashboard sama proximal highway port, ya kan? Itu yang bagian depan. Yang bundel itu knob, main control knob. Jadi nanti pemilih misalkan apanya oksigennya berapa, sifatnya berapa, akmunya berapa, itu bisa diatur di situ. Untuk masing-masing fungsi sudah ada di sebelah kanan ya, mulai dari lempar, main LCD display atau di button ya, di push button itu bisa dilihat di situ. Terus selanjutnya untuk bagian sipek SLA 1000 lah, ini agak menarik. Bagian belakang kurang lebihnya kalau di dalamnya seperti ini, bagian-bagiannya seperti itu, bisa dilihat di sini. Sipek itu ya kan, dia apa tadi Mbak Siva tadi bilang apa? Menyedot dalam artian air, udara dan ini kan ada dua, ya kan? Jadi di situ ada dua, nanti yang masuk situ. Yang pertama adalah air suplai, udara. Yang satunya adalah oksigen. Sebenarnya ini dua ini memang harus masuk di sini. Dicampur, dimix, nah dimix. Kemudian difilter untuk dikembalikan lagi, dia tadi kondensasi lagi masukkan pasien. Nah, di sini kebetulan di sini kita tidak ada oksigen, adanya adalah udara. Nah, tapi kan ketika tidak ada oksigen adanya udara itu berarti partikelnya enggak juga gitu loh. Tapi memang ada mode-mode tertentu yang tidak bisa tercapai kalau memang oksigennya tidak ada. Gitu. Tadi makanya saya sampai ini gimana ya, bisa nggak ya? Itu bisa. Cuma memang seharusnya dia memakai oksigen dan apa udara itu dicampur, itu istilahnya bisa dua-duanya dimix. Nah, itu ya. Terus yang penting lagi ada yang tahu yang lain? Apa fungsi water? Itu mengenalkan air atau gelombangnya dalam udara.
watertight. Watertight. Apa Mbak Aisyah? Sebagai penyaring biar udaranya itu nggak tercampur dengan air. Ada lagi? Watertight. Itu apa? Rangkap. Water air. Apa? Mbak Siva sama siapa tadi belum jawab, silakan digabung jawabannya apa gimana? Oh Mas Rio ya? Gimana Mbak Siva? Jadi maksudnya itu sebagai penyaring air biar udara yang dihisap oleh pasiennya itu nanti nggak ada campuran airnya. Terus ini kan mungkin yang bisa saya jelaskan ini dua aja ya paling penting itu untuk bagian-bagian yang lain bisa dilihat di sini. Itu ya. Oke, selanjutnya nah ini juga sangat penting. Setting built-in circuit system SLS di Dwi kenapa punya selang? Selang-selang ini namanya adalah built-in circuit, ya kan? Bisa dilihat di sini. Saya juga mikir apa banyak selang ya. Kalau dipakai orang kayak mengerikan gitu ya, pakai selang banyak. Gitu. Jadi bisa dilihat di sini. Untuk selangnya ini, selang ini namanya yang terhubung ke humidifier, press gas, ya kan? Terus sebelahnya ada proximal line, proximal pressure. Sebelahnya selang proximal line. Oke, ini semuanya masuk di humidifier. Ya, dari humidifier ini nanti yang humidifier ini nanti itu ada supply inspirasi ke chamber humidifier itu kan ya, nanti keluar ke generator set yang nantinya akan ke karena ini kan masker ya, karena ini kan masker kan buat bayi nanti itu sebenarnya nggak ada masker kayak gini nanti itu ya. Oke. Selanjutnya kalau secara blok diagram alat ini seperti ini blok diagram ya. Nanti ini bisa dicapai juga di Google untuk seribu seperti itu, tetapi secara garis besar cara kerja blok diagram ini diatur jadi ada jadi ada model pengontrol, model monitor, model user interface sama blok power supply. Jadi harus mengerti mana sih blok pengontrol, mana yang monitor. Jadi kemarin kakak-kakak tingkat kemarin apa yang namanya tugas akhir itu karena ketika ditanya mana sih yang blok itu mana gitu. Jadi harus bisa blok diagram. Oh masing-masing blok ini punya tanggung jawab masing-masing nih, gitu ya. Terus ini adalah laporan pengoperasian si PSLI 1000. Yang ini nanti akan saya berikan PowerPoint-nya karena kan kalau ini dibaca aja juga nggak akan bisa, harus praktikum ya kan. Tapi di sini sudah lengkap, ada laporan pengoperasian, selanjutnya ada perawatan pada si PSLI 1000, yaitu di sini bisa dilihat hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum preventive maintenance ada juga di sini. Ada form. Jadi kalau kita melakukan maintenance terhadap alat itu kan ada form preventive maintenance. Jadi apa yang perlu ditangani gitu ya. Terus alat satu kalibrasi namanya flow analyzer. Kalau yang mau membuat CPAP pasti nanti dosen penguji itu tanya ini. Sudah dibandingkan belum dengan alat kalibrasinya? Kalau CPAP ini berarti dia harus pakai flow analyzer. Itu ya, paham kan? Ya, untuk preventive maintenance sendiri itu ada beberapa checklist ya, di sini ada 9 checklist ya kan. Yang paling nomor 9 sih service manual ya kan, bisa dilihat sih. Tapi problemnya bentuknya seperti ini nih, contoh komponen untuk yang SLS gitu ya. Contoh komponen preventive maintenance. Nah, ini adalah proses instalasi CPAP. Selanjutnya troubleshooting. Jadi untuk penjelasan secara pembukaan saya cukupkan sampai di sini. Nanti kita coba untuk mengoperasikan bersama-sama. Depan kita ini adalah CPAP SLI 1000.
kita akan mencoba mengoperasikan alat ini ya dari awal sampai akhir. Jadi kalau CPAP ini inputnya kan harusnya ada dua, ya kan? Di sini di belakang bisa dilihat, nah, di sini ada air, ada oksigen. Jadi harusnya dia menerima input dua. Yang selang putih ini digunakan untuk input oksigen. Kalau yang hitam ini digunakan untuk input, karena kita nggak pakai oksigen, jadi yang kita pasang adalah yang amometer. Silakan dipasang. Oke, terus ini stop-kotaknya. Nah, untuk stop kotak ini di sini di alat ini walaupun ada indikator baterai, ketika digunakan itu harus ditancapin terus, meskipun dia punya baterai harus ditancapin terus. Untuk menyalakan tombol power kan di belakang. Coba ditekan lama sampai ada muncul di monitor. Silahkan dicoba. Tekan lama. Lepasin. Coba tekan. Terus untuk kompresor itu kan belum hidup. Silakan dicoba kerannya dibuka. Agak diturun. Ketika dinyalakan, tampilannya seperti ini ya, ada air seperti seribu. Jadi ini ada dua pilihan, yang invasif dan non invasif. Untuk yang awal invasif, yang kedua adalah tidak sesuai dengan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.